menghubungkan beberapa pemahaman yang sudah kita pelajari di lalu. Itu kita sudah bicara tentang pentingnya, tentang risiko, tentang yang terakhir kan tentang penganggaran modal. Nah, sekarang kita akan gabung. Jadi arus kas, risiko, dan penganggaran modal itu kalau kita gimana sih ngobrolinnya gitu ya. Kita pahami dulu bahwa karena ini melibatkan banyak variabel, ada 12 tujuan. Banyak sekali. Anda bisa baca di bagian awal bab buku saya. Jadi yang paling pokok lagi-lagi saya ingin membedakan pekerjaan Anda di lapangan itu ya. Jadi pekerjaan Anda di lapangan itu jelas berbeda. Walaupun realitanya, saudara sekalian, realitanya ketika Anda masuk ke perusahaan, perusahaan tidak akan menanyakan apakah Anda lulusan akuntansi atau lulusan keuangan. Jadi ketika Anda bekerja di perusahaan nggak akan ada pertanyaan itu. Mereka cuma bilang ini kerjain gitu aja. Nah, karena berhadapan dengan itu, tentu Anda harus siap untuk dua kemungkinan itu. Jadi Anda bukan orang akuntansi, tapi mungkin tiba-tiba datang itu biasanya, ya biasanya. Anda pertama kali melamar pekerjaan itu, biasanya yang Anda disuruh dikerjakan itu pasti membereskan laporan keuangan. Kalau perusahaan itu sudah punya bagian keuangan, biasanya yang membantu bagian keuangan yang sudah ada untuk membuat laporan keuangan yang baik. Nah, tetapi nanti bagi bedanya akuntansi dengan analis keuangan atau keuangan, itu pasti akan melihat perbedaan kepentingan. Jadi perbedaan kepentingan dalam menyusun laporan keuangan, gayanya beda. Walaupun peraturan menyusun laporan keuangan itu sama, aturannya itu juga, orang keuangan itu kan membuat laporan keuangan itu berdasarkan PSAK. Nah, tetapi realitanya dalam mengungkapkan atau tidak mengungkapkan sesuatu, itu kedua belah pihak, baik ke akuntan maupun keuangan, akan mempertimbangkan kepentingan masing-masing. Nah, saya sudah tuliskan di sini. Akuntan atau akuntansi, orang akuntansi, itu pertimbangan utama ketika menyusun laporan keuangan adalah menyusunnya untuk kepentingan orang lain. Jadi, orang akuntan menyiapkan laporan keuangan itu untuk pelaporan eksternal dia itu. Dia memang membuat itu untuk tujuan orang lain. Siapa orang lain salah satunya? Ya kita, orang keuangan. Kita kan eksternal. Salah satunya bukan semuanya. Jadi analis keuangan itu kemudian kalau dia diminta menyiapkan laporan keuangan, maka laporan keuangan yang dia siapkan itu akan seperti yang saya jelaskan di awal, akan mementingkan persoalan arus kas. Maka dia akan mempertimbangkan analisis laporan pada arus kas untuk apa? Investasi potensial. Jadi kalau melihat pertimbangan itu, maka ketika seorang akuntan itu menyusun laporan keuangan, dia akan memasukkan data itu secara akrual. Akrual itu artinya semua data yang terjadi, uangnya mau masuk atau belum, yang penting sudah dinyatakan, sudah disetujui, itu dia akan langsung tulis. Maka tinjauan keuangannya dia tuh sifatnya segera atau bisa kita sebut per hari lah gitu. Sementara orang keuangan itu mempertimbangkan kan tadi evaluasi investasi. Maka yang dia timbang paling pokok itu adalah tren. Apa trennya gitu? Itu yang dipertimbangkan oleh analis keuangan. Maka ketika dia menuliskan atau menyusun laporan keuangan, dia akan mempertimbangkan itu. Kalau misalkan tren keuangan yang timbul itu akan berakibat buruk pada laporan keuangan, pandangan orang terhadap laporan keuangan perusahaan kita, biasanya mereka akan lebih cenderung menahan, memanipulasi dan seterusnya. Dan menahan dan memanipulasi ini tentu pada koridor yang diperbolehkan oleh tatanan hukum. Jadi saudara jangan membayangkan kalau misalkan orang keuangan seperti kita memanipulasi laporan keuangan itu boleh semena-mena, itu menipu, membohong hanya untuk terlihat bahwa tren keuangan kita itu bagus, itu salah, bukan begitu. Misalkan begini ya, misalkan
ketika Anda bertransaksi keuangan, kemudian Anda membeli sejumlah barang dari orang lain, orang keuangan itu akan menahan tidak membayar dulu. Jadi kalau misalkan ya Anda punya Wahyu punya toko misalkan, Wahyu punya toko, kemudian apa yang Wahyu bayangkan pertama kali ketika punya toko? Maka yang Wahyu pertama kali bayangkan ketika punya toko adalah nggak bayar dulu. Jadi kan toko itu kan ada isinya tuh, ada barang persediaan. Nah, barang-barang persediaan yang ada di toko Wahyu itu akan diusahakan tidak dibayar dulu. Ngutang istilahnya. Jadi kalau misalkan Anda buka toko, maka seorang manajer keuangan yang baik itu akan berusaha menunda pembayaran. Jadi menunda pembayaran itu sampai kapan? Sampai barangnya terjual. Jadi kalau misalkan Wahyu seorang akuntan nggak akan peduli, kan bayarnya kapan nggak jadi masalah, toh dibayar kan gitu kan pemikiran orang akuntansi itu. Jadi Anda punya toko, misalkan tokonya taruhlah minimarket ya, minimarket, terus ada orang jual barang ke Anda gitu. Maka yang Anda timbang itu sebagai seorang akuntan ya barangnya masukin dibayar. Kenapa nggak ada bedanya bayar sekarang, bayar nanti kan sama saja. Nah, seorang analis keuangan itu berbeda cara pandangnya. Dia mikir gini, kalau saya bisa menunda pembayaran, maka saya akan menunda arus uang keluar. Paham logikanya? Saya ulang ya. Jadi seorang analis keuangan itu berpikir kalau dia boleh menunda pembayaran, maka dia akan menunda arus kas keluar. Kalau arus kas keluar tertunda, maka jumlah uang yang masih ada di dalam perusahaan bertambah. Paham sampai situ, Salwa? Salwa paham nggak? Pelan-pelan paham, Pak. Sedikit-sedikit. Oke. Nah, sekarang pertanyaan saya, Salwa. Kalau sudah paham itu, memangnya apa kira-kira gunanya? Apa kira-kira gunanya? Kenapa analis keuangan melakukan itu? Belum begitu menyimak detail, Pak. Tadi agak itu. Oke, saya ulang ya. Wahyu punya toko. Tokonya minimarket. Kata saya, bagi seorang akuntan itu nggak jadi masalah. Barang persediaannya yang masuk itu dibayar kapan nggak jadi masalah. Dibayar aja gitu. Barangnya sudah ada ya dibayar. Jadi cara pandang yang berbedanya adalah pada sisi kalau misalkan orang keuangan akan berpikir sini aja, bisa ambilin tisu nggak atau anduk basah atau baju baru deh, ada minyak kayu putihnya nggak? Ada minyak kayu putih, simpen dulu apinya, ambil minyak kayu putih. Ntar ya, ini ngurus ini dulu nih. Apa? Nih, kayu putihnya kasih, buka dulu bajunya, terus kasih kayu putih. Oke, kita terusin lagi ya. Nah, jadi saya tadi tanya ke Wahyu tuh, kalau misalkan Wahyu ada ada barang yang masuk, kemudian apa yang harus dilakukan? Kata saya jangan bayar dulu. Kenapa jangan bayar dulu kan gitu kata saya. Kenapa jangan bayar dulu? Karena pertama, kalau bayarnya sekarang, maka yang terjadi adalah arus kas terjadi keluar kan? Uang kita keluar. Artinya uang kita berkurang. Nah, apa yang menyebabkan itu harus kita pikirkan? Pertama, kita mungkin akan berpikir kalau uang itu masih ada di tangan kita, maka pandangan orang terhadap kekayaan perusahaan kita itu tinggi. Paham nggak? Selalu sampai situ. Uangnya kan masih ada di kita. Berarti kita kaya dong, ada duit gitu. Bayangin dengan uangnya kita beliin barang persediaan untuk minimarket kita,
memang betul barangnya ada sekarang dalam bentuk barang di minimarket itu. Tapi artinya, bayangkan kalau gini, saya nggak bayar dulu. Jadi kita punya dua tuh, punya barang yang ada di tempat kita, plus uangnya masih di kita. Logikanya berarti seakan-akan kita punya dua, punya si barang, punya uang. Nah, kemudian bayangan kita menjadi begini. Kalau misalkan ada barang itu dan barangnya terjual, kita bayarin tuh. Jadi arus kas itu nanti akan terjadi berbarengan dengan arus kas yang masuk. Jadi arus kas masuk, jadi ada yang beli di minimarket kita dapat uangnya, kita kemudian bayar ke mereka. Tetapi pada arus kas ini, pada peristiwa yang bersamaan ini, arus kas masuk, arus kas keluar, masih ada yang tersisa. Nah, kira-kira Filiana, apa yang tersisa itu dari proses cerita tadi? Labanya, Pak. Oke, laba. Jadi, ketika perpindahan arus terjadi, arus kas keluar itu, kita masih menyisakan apa? Laba. Artinya, dengan cara berpikir seperti itu, seorang manajer keuangan akan melakukan tindakan, semua tindakan itu adalah tindakan yang sifatnya positif terhadap arus kas. Jadi boleh saya mengeluarkan uang, tetapi harus ada pertambahan. Itu yang dipikirkan oleh orang keuangan. Kalau misalkan orang akuntansi, enggak, dia akrual. Begitu ada transaksi, dia langsung laksanakan gitu. Dia langsung catatkan. Kalau kita enggak. Kita mikir, bisa enggak? Gitu. Nah, bisa enggak kita mencatatkan sesuatu itu yang sifatnya positif saja? Apa sih tujuannya? Soal kepercayaan. Jadi kemudian orang akan menganggap kepercayaan publik terhadap kita itu kita punya uang. Yang pertama. Yang kedua, persoalan bahwa uang yang ada di kita sekarang, yang kita tunda pembayarannya pada orang lain itu, maka kita pikirkan bahwa uang ini masih kita bisa investasikan ke tempat yang lain. Paham sisinya? Sarpiatum paham nggak? Ya. Jadi uang yang kita tunda pembayarannya itu sekarang kita bisa gunain buat yang lain. Artinya, pada saat yang bersamaan kita bisa berinvestasi pada dua hal. Hal pertama adalah pada sesuatu yang kita tunda pembayarannya. Hal kedua adalah kita bisa melakukan pembayaran pada sesuatu yang tidak bisa kita tunda pembayarannya. Itu gunanya. Jadi, di dalam prinsip orang keuangan, pembayaran itu lebih baik ditunda. Agar kemudian kita bisa memikirkan apakah mungkin ada investasi yang lain. Nah, jadi kita itu memikirkan soal tren. Uang itu harus naik terus gitu. Gimana caranya? Kalau misalnya kira-kira kita mencantumkan laporan keuangan itu akan mengakibatkan sesuatu itu turun, lebih baik kita pikirkan dulu gimana caranya biar nggak terjadi. Itu ya. Kemudian orang keuangan itu ketika menulis laporan keuangan, maka dia pertimbangannya adalah membuat rekomendasi. Jadi berbeda dengan orang akuntansi yang merupakan petugas pencatat keuangan, kita orang keuangan enggak. Kita ada pada level keputusan, membuat keputusan atau setidaknya merekomendasikan keputusan. Jadi pertama pertimbangan kita soal investasi tadi, pertama persoalan tren, kita ingin mempertahankan tren, bagaimana caranya laporan keuangan atau kondisi keuangan perusahaan di masa depan. Kedua, kita juga punya tujuan untuk merekomendasi. Jadi kita membuat laporan keuangan itu kemudian ingin dari laporan keuangan yang kita siapkan itu kita bisa merekomendasikan sesuatu pada pemilik perusahaan atau pada jenjang manajerial yang lebih tinggi. Apa yang kita rekomendasikan? Penggunaan sumber daya. Sumber daya itu bisa uang, bisa pegawai, bisa alat, mesin, tanah, dan seterusnya. Artinya, tren yang kita kemudian hasilkan pada tujuan pertama tadi itu manfaatnya itu untuk memberikan rekomendasi apa yang kita kira-kira harus kita lakukan. Dan itu bukan tugas orang akuntan. Akuntan hanya memastikan bahwa laporan keuangannya itu akurat, itu saja. Nah, kemudian saudara sekalian, untuk mencapai tujuan dari analis analis keuangan yang saya sebut tadi itu, maka seorang analis keuangan akan mempertimbangkan ini.
empat hal ini. Pertama, dia berfokus pada arus kas incremental. Arus kas incremental itu adalah arus kas yang tadi saya jelaskan, arus kas yang menyebabkan pertambahan. Jadi dia nggak akan mikir persoalan arus kas lain yang biasa-biasa, yang nggak, kemarin-kemarin juga kalau nggak ada investasi arus kas itu ada gitu. Nah, selama arus kas itu terjadi kemarin-kemarin sebelum investasi juga sudah ada, lu ngapain saya pikirin gitu? Paham nggak? Jadi orang keuangan hanya memikirkan pertambahan yang muncul akibat tindakan manajerial. Kalau akuntansi kan enggak, akuntansi itu semua hal tulis gitu, tanpa terkecuali, harus aktual, harus nyata, harus secepatnya. Kalau orang keuangan enggak, mikirnya apa yang harus kita pertimbangkan ketika terjadi investasi. Jadi ada investasi, ada perubahan arus kas. Nah, perubahan arus kas itu yang kita pikirkan. Kenapa itu terjadi, bagaimana itu terjadi, bagaimana caranya agar itu positif, bagaimana menghindari negatif, dan seterusnya. Itu yang kita pikirkan. Jadi yang kita fokus adalah pada incrementalnya. Kemudian yang kedua, mengabaikan biaya pembiayaan. Jadi orang keuangan itu biasanya menunda, jadi bukan mengabaikan itu artinya betul-betul nggak dipikirin, nggak. Menunda biaya pembiayaan. Kenapa? Karena dipikirnya begini. Biaya pembiayaan itu biasanya sudah menjadi bagian dari perhitungan biaya investasi. Jadi biasanya biaya yang timbul karena pembiayaan itu sudah menjadi bagian dari perhitungan biaya investasi. Misalkan begini, tadi kan saya mencontohkan Wahyu membuat minimarket. Nah, biaya minimarket itu mungkin itu tidak seluruhnya pembiayaannya itu dari pribadi. Mungkin pembiayaannya itu dari orang lain, dari eksternal. Tentu kemudian akan mengakibatkan pembiayaan. Logis kan? Nah, karena ada pembiayaan tadi, pembiayaan eksternal, maka logikanya akan timbul biaya atas pembiayaan itu. Nah, biaya ini relatif tidak dipikirkan pada arus kas. Kenapa? Karena sudah dinyatakan tadi dalam investasi. Jadi kalau Anda menyusun pertimbangan investasi itu, Anda biasakan menggunakan IRR atau NPV, itu kan di dalamnya sudah ada biaya investasi itu. Jadi biaya atas pembiayaan itu sudah dihitung. Jadi buat apa saya timbang lagi? Ketiga, untuk mencapai tujuan yang tadi disebutkan soal investasi itu, orang keuangan mempertimbangkan pajak. Sangat mempertimbangkan pajak. Kenapa? Karena itu akan menimbulkan kesalahan pemikiran kalau nggak ditulis lebih dulu ya. Yang keempat, kemudian perhatikan yang ini, yang nomor 4 ini. Nomor 4 itu menyesuaikan untuk beban non tunai. Ini sangat berhubungan dengan dasar pertimbangan mempertimbangkan pajak. Jadi begini saudara sekalian, kalau misalkan kita menjadi orang keuangan, maka kita akan mempertimbangkan, kan tadi kita punya pertimbangan soal pajak nih. Pajak itu tentu akan mengurangi laba. Logis ya? Nah, pertanyaannya adalah, bisakah pajak dimanipulasi? Jadi pertanyaannya, bisakah pajak dimanipulasi? Manipulasi itu apa sih artinya? Bisa nggak bayar pajaknya aku lebih kecil gitu? Bisa. Pajak itu bisa dibayar lebih kecil. Ada beberapa hal yang bisa membuat pajak dibayar lebih kecil. Ayo, saya minta contohnya. Ingatkan apa yang sudah dibahas beberapa minggu lalu. Alvan, apa yang bisa membuat pajak dibayar lebih kecil? 1. Apa, Van? Pengurang pajak itu apa? Pengurang dari pendapatan. Nah, gini. Dari kemarin saya sudah jelaskan itu, bahwa pajak itu bisa dikurangi. Nah, sekarang apa yang bisa mengurangi pajak? Apa aja? 1. Lihat catatan. Waduh. Itu catatan penting itu. Kalau sampai nggak ada catatannya gimana? Bentar, ngelihat catatan. Kita lewat dulu Halim. Apa yang bisa mengurangi pajak, Halim?
Lagi nyari di catatan, Pak. Waduh. Nanti kalau misalkan ditanya sama bosnya, Anda bekerja lulusan MKS, terus dia nanya, gimana nih Halim, kamu kan sekarang jadi manajer keuangan, gimana caranya biar pajak perusahaan kita lebih kecil? Bentar Pak, saya baca dulu catatan, waduh langsung dipecat jawabnya gitu. Ada yang bisa nggak? Apa yang bisa mengurangi pajak? Zakat, Pak. Kenapa, Bebdan? Zakat. Kata siapa zakat bisa mengurangi pajak? Febrian? Ini kacau. Ayo, siapa yang bisa jawab? Depresiasi bukan, Pak? Depresiasi, oke. Salah satunya adalah depresiasi. Depresiasi itu bisa mengurangi pajak. Oleh karena itu maka dia dicantumkan sebagai bagian yang dari nomor 4 ini. Menyesuaikan untuk beban non-tunai. Jadi depresiasi dianggap sebagai alat untuk mengurangi pajak. Oke, yang lain, yang kedua apa lagi? Iuran dana pensiun, Pak. Iuran dana pensiun. Gimana caranya mengurangi pajak? Misalkan nih, perusahaan harusnya membayar pajak atas kepemilikan dia itu 1 miliar. Pajak atas pendapatannya 1 miliar. Terus gimana caranya ngitung dana pensiun itu mengurangi pajak? Aduh, harus dibaca lagi ya catatannya ya. Oke, kita lewat dulu deh. Gimana sih? Jadi ketika zakat bisa mengurangi, gimana aturannya? Baca aturannya. Jika depresiasi mengurangi, bagaimana aturannya? Hutang, besarnya hutang bisa mengurangi pajak, bagaimana caranya? Itu karena sudah dijelaskan berkali-kali. Oke, pada kasus ini adalah untuk mencapai tujuan analisis keuangan seperti yang saya ceritakan tadi, maka kita akan banyak mempertimbangkan penyesuaian beban non-tunai. Penyesuaian beban non-tunai yang dimaksud adalah depresiasi. Saudara sekalian, bagaimana perhitungan depresiasi berdasarkan hukum yang berlaku di Indonesia? Karena tampaknya tadi beberapa di antara Anda masih banyak yang belum ingat, saya tugaskan membaca ya. Baca, semua orang tanpa terkecuali saya persilakan membaca bagaimana sih di Indonesia cara menghitung depresiasi. Kenapa saya mengatakan ini? Karena setiap negara punya cara yang berbeda dalam menghitung depresiasi. Gitu ya. Jadi negara-negara itu berpandangan cara menghitung depresiasi beda-beda. Ada yang misalkan ya, saya punya mobil, harganya 200 juta. Kemudian diperkirakan dia umurnya itu 5 tahun. Dibagi rata aja gitu. 200 juta dibagi 5 tahun, dibagi 12 bulan. Nah itulah depresiasinya. Ada juga yang bentuknya sliding, menurun gitu ya. Jadi pengurangan itu kata dia tidak akan terjadi serta-merta. Jadi cara menghitung depresiasi itu ada yang flat seperti ini. Ada yang menghitungnya begini. Nah, jadi menghitungnya begini. Jadi barang itu katanya lama-lama menjadi 0. Maka perubahannya ya sedikit-sedikit kata dia. Maka perhitungan ini yang digunakan. Ada yang flat. Pokoknya bagi 5 tahun dibagi 12 bulan. Itulah nilai depresiasi bulanannya, misalkan begitu. Nah, yang di Indonesia apa nih hukum yang berlaku di Indonesia? Coba cek. Kemudian di Indonesia juga coba cek bagaimana depresiasi itu mempengaruhi mempengaruhi pajak. Jadi dicek juga ya bagaimana tentang itu. Nah, apakah non tunai itu hanya depresiasi? Tidak. Kita sebagai orang keuangan harus memikirkan cara lain untuk bayar pajak sekecil-kecilnya. Tapi bukan cara. Jadi memanipulasi pajak, manipulasi itu bukan makna negatif. Manipulasi itu jangan dipandang negatif ya. Orang keuangan akan memikirkan bagaimana caranya memanipulasi pajak. Artinya mengurangi bayar pajak, bukan nggak bayar pajak. Kalau Anda nggak bayar pajak, itu ilegal, pidana, melanggar hukum, bisa dipenjara.
Nah, yang maksud saya memanipulasi itu tadi memanfaatkan depresiasi, masukkan depresiasi atas barang kan ngurangi pajak. Yang kedua, bagaimana hubungannya dengan pengeluaran aset tetap? Bagaimana pengeluaran aset tetap itu bisa mengurangi pajak. Nah, Anda bayangkan begini. Kalau misalkan Anda membeli mesin, jadi Anda membeli mesin A. Anda beli mesin baru nih, mesin A baru. Mesin A ini Anda buat untuk berproduksi di pabrik Anda. Bawa ke pabrik. Beli ya. Ini mesinnya dibeli di pabrik. Pasanglah di pabrik ini. Namanya mesin, ketika dipasang, itu kan ada biaya instalasi. Biaya instalasi, biaya pemasangan, dan seterusnya. Artinya, ketika aset tetap dibeli, jadi peralatan itu dibeli, mungkinkah itu kemudian menimbulkan pengeluaran? Kalau iya, naikkan harga aset tetapnya. Misalkan, saya beli mesin harga 1 miliar, ternyata biaya pemasangan, biaya yang dikeluarkan untuk pembelian aset tetap itu adalah 100 juta. Saya tulis aja di pembukuan 1,1 miliar. Nah, sampai sini. Kira-kira ada nggak di antara Anda yang bisa menebak kenapa saya melakukan itu? Ayo, ada yang bisa menebak? Kenapa saya sebagai manajer keuangan memasukkan biaya atas peralatan, mesin, pokoknya untuk aset tetap lah. Kenapa saya melakukan itu kira-kira? Ada yang bisa jawab? Mil, kamu Milenya. Mil? Mana enggak keluar? Nyalin kameranya dulu. Saya ngecek dulu yang tidur sama enggak tidur. Mil, ayo Mil, jawab Mil. Sebagai seorang manajer keuangan, kenapa saya melakukan itu kira-kira? Strategi apa yang saya lakukan? Mil? Kan kita beli alat mesin tuh, harganya 1 miliar. Buat masang tuh mesin, kita butuh biaya untuk masang segala macam itu 100 juta. Saya pikir masukin aja lah di dalam pembukuan bahwa harga mesin itu 1,1 miliar. Kan orang akuntansi nggak gitu nulisnya. Orang akuntansi itu akan nulis begini. Harga pemasangan 100 juta, harga mesin 1 miliar. Dia akan nulis gitu kan. Saya orang keuangan nggak akan mau nulis gitu. Saya akan menulisnya harga mesin 1,1 miliar. Kira-kira apa alasan saya kira-kira? Mil. Nggak ada suaranya, Mil. Ini cuman saya aja nggak bisa dengar. Ganti orang. Dela. Del, lihat sini mukanya. Oke. Ayo Del, kenapa Del saya melakukan itu kira-kira? Kurang tahu, Pak. Waduh, pakai logika. Kenapa kira-kira saya melakukan itu? Tias, kenapa Tias kira-kira saya melakukan itu? Mungkin untuk mengurangi pajak, Pak. Gimana caranya? Kurang tahu, Pak. Ya, Lutfi, kenapa Pi? Kira-kira Pi? Itu Pak, nanti kan kalau misalnya dimasukin harga instalasinya berarti kan nanti depresiasinya makin besar, Pak. Gimana? Logikanya, urutan ceritanya gimana? Nah, jadi kan kalau misalnya cuma masukin 1 miliar, nanti kan depresiasinya berarti kan kalau misalnya yang stabil berarti nanti 5 dibagi 12. Jadi lebih kecil dibanding kalau misalnya dimasukin juga instalasinya. Gitu. Tias ngerti nggak, Tias?
Iya, Pak. Oke. Dengan menaikkan harga barang, maka depresiasinya jadi naik. Karena depresiasinya naik, maka pengurang pajaknya jadi naik. Jadi pajak yang dibayarkan oleh perusahaan akan menjadi menurun karena depresiasinya naik. Gitu logikanya ya. Loh Pak, kalau gitu nipu dong, kan harga barangnya nggak segitu nilai bukunya. Segitu. Kenapa segitu? Kan tadi tambah biaya pemasangan. Jadi nggak ada cerita penipuan sebetulnya. Nah, hanya bedanya menyatukan dua kegiatan dalam satu barang. Jadi kan tidak semua barang mesin itu yang kita beli itu termasuk biaya pemasangan enggak? Ada beberapa mesin yang biaya pemasangan itu terpisah atau biaya yang kita keluarkan itu terpisah. Oleh karena itu masukkan, kan lumayan depresiasinya naik, pajak berkurang. Itu logikanya. Nah, itu hanya salah satu saja. Jadi tentu di dalam pembelian peralatan mesin, tanah dan bangunan itu ada seperti yang itu yang lain-lain. Misalkan biaya uji coba ya. Misalkan Lutfi itu menjadi pengusaha pemilik pengusaha pemilik pelabuhan. Oke, Lutfi punya pelabuhan. Kemudian di pelabuhan itu kan ada bantalan tuh. Tahu bantalan nggak? Ada yang tahu nggak bantalan? Pi, tahu nggak Pi? Bantalan apa Pi? Nggak tahu? Ini loh, kalau di pelabuhan itu jarang naik ada kapal. tembok tuh. Ada tembok kan? Ada tembok. Si tembok ini kalau hanya beton, maka kemungkinan besar ketika ada tumbukan dengan kapal kan rusak. Salah satu betonnya yang rusak atau kapalnya yang rusak. Nah, biasanya itu kemudian dipasangin bantalan. Jadi sejenis bahan tertentu yang membuat si temboknya tidak mudah rusak, korosi garam nggak juga rusak, dan kemudian ketika kapal berbenturan juga tidak rusak. Nah, ketika dipasang alat itu ada biaya uji coba namanya. Biaya uji coba kan mahal. Jadi kalau misalkan kita tidak mencantumkan itu pada depresiasi, rugi, sayang gitu. Itu jadi banyak ya. Jadi ada biaya uji coba, biaya apa lagi ya? Baik, sambil jalan ya. Jadi, ketika kita memikirkan tujuan dari perusahaan tadi, persoalan bagaimana investasi itu terjadi, maka kita sebisa-bisa harus memikirkan bagaimana caranya agar arus kas positif pada perusahaan itu meningkat dan mengurangi sekecil-kecilnya arus kas yang keluar. Strategi depresiasi adalah salah satunya tadi. Kemudian berikutnya adalah strategi pengeluaran aset tetap. Jadi pengeluaran aset tetap dinaikkan. Nah, persoalannya adalah apakah strategi ini tidak menimbulkan persoalan? Ada menimbulkan persoalan. Persoalannya adalah begini. Jika suatu saat kelak barang ini mau kita jual, jadi apa yang kita punya itu kita mau jual, maka yang kita jual adalah harga yang mana kira-kira? Ada yang bisa membayangkan harga?
Ya, jadi ketika kita mau jual, harga 1,1 M sebagai basic perhitungan. Nah, kenapa kemudian kita harus timbang-timbang? Nah, kan harga 1,1 M itu jadi bahan pertimbangan, maka pajaknya kan kita jual tuh, jual harga. Padahal harga asalnya itu barang cuma 1 miliar. Dan kalau dijual, kira-kira pajaknya ya 100 juta lah, kan 10%. Tapi gara-gara sekarang 1,1 miliar, maka pajaknya jadi berubah, jadi 110 juta. Itu logika yang kemudian timbul. Oleh karena itu, dasar pertimbangannya menjadi begini. Ketika kita menjual aset tetap itu, tentu kita tidak berusaha menjual pada harga itu. Jadi kita harus berusaha menjual harga di bawah itu. Jadi Anda ketika menjual aset tetap hanya bisa menjual harga di bawah itu. Usahakan di bawah itu. Tetapi tentu Anda akan menderita kerugian. Pertimbangannya adalah kenapa Anda nggak rugi? Karena barang itu udah dipakai. Jadi mesin itu udah dipakai. Karena mesin sudah dipakai, logis jika kemudian harganya ada di bawahnya. Karena harga yang Anda tetapkan untuk penjualan barang itu adalah harga yang sudah terdepresiasi. Depresiasi itu artinya begini kan, barang itu dipakai, maka nah penurunan nilai itulah barang yang akan kita jual. Logikanya kemudian timbul akan terjadi pengurangan pajak lagi. Jadi kalau pajak harusnya dibayar 1 miliar, pajak sekarang enggak. Karena ada depresiasi, maka dia bayar di bawah harga itu. Ketika ada pembayaran di bawah harga itu, maka logikanya terjadi penurunan pajak. Ketika ada di atas itu, maka pajak. Gitu ya. Jadi harus ditimbang kapan ketika kita menjual aset itu. Nah, saudara sekalian, di dalam pertimbangan investasi, kita sebagai orang keuangan juga harus mempertimbangkan belanja modal kerja. Tadi saya sudah mengatakan, saudara sekalian, di dalam belanja modal kerja atau biasa sering kita sebut sebagai belanja persediaan, maka pertimbangan kita adalah tadi kata saya menunda pembayaran. Tetapi di sisi lain, bayangkan begini. Bayangkan begini. Kalau kita menunda pembayaran, kita sebagai pengusaha, sebagai orang keuangan, menunda pembayaran, maka apakah itu juga tidak akan dilakukan oleh semua orang? Atau minimal semua orang yang ada di kelas ini? Sekarang ini ada 24 orang. Jadi 24 orang ini kemudian bergerak di berbagai bidang usaha. Karena semua orang pernah jadi mahasiswa saya, maka Anda semua ingat saran saya. Jadi ketika Anda nanti ngurus perusahaan, kemudian Anda ingat. Kata Pak Darmawan juga dulu, kalau beli barang persediaan, usahain nganjuk. Nganjuk itu ngutang gitu ya. Usahain ngutang, bayarnya nanti aja belakangan kalau sudah ada penjualan. Kalau semua orang berpikir begitu, maka artinya orang yang beli barang ke Anda pun akan melakukan hal itu. Ngerti nggak? Saya susah ngelihat Anda paham atau enggak karena nggak ngelihat mukanya. Susah belajar daring begini. Makanya nyalain dong, nyalain. Biar saya bisa ngelihat mukanya, muka orang paham, muka orang nggak paham, muka orang bengong. Nah, Wahyu muka orang bengong ini. Wahyu ngerti nggak cerita saya, Wahyu? Nggak ada suaranya. Paham, Pak, paham. Oke, Aik ini nyalain kamera atau nge-screenshot kamera ketika pas kelihatan seperti kamera? Hilang malah. Oke. Man, kamu segala tahu, Man. Apa dukun? Oke. Apa katanya? Tulis pesan. Oh, susah sinyal. Kasihan. Di mana dia? Di gunung? Di atas Gunung Bromo. Klaten kan dekat. Masih Indonesia. Oke, jadi gini ya ceritanya. Bayangkan kalau semua orang itu mahasiswa saya. Dan mereka tahu bahwa kalau membeli sesuatu ke pemasok, ini ya pemasok ini, bayarlah secara kredit.
Misalkan, bayangannya begini. Apa namanya? Bentar, ada yang masuk lagi. Lutfi itu membuat perusahaan mobil. Lutfi itu perusahaan mobil. Dia dipasok oleh Kamuman. Itu perusahaannya perusahaan besi lah. Kemudian Lutfi jual barang ke perusahaan otobus. Si perusahaan otobus itu ternyata mahasiswa saya, namanya Wahyu. Si perusahaan otobus bayar ke Lutfi kira-kira pakai apa? Kredit, kan tadi sudah dikasih tahu sama dosennya. Dosen itu saya. Jadi kalau bertransaksi usahain kredit. Dia kredit ke sini. Nah, Lutfi padahal ingin ke sini itu si ini tuh bayar ke sini tuh tunai. Kenapa? Karena dia sendiri menunda pembayaran ke Kamuman. Jadi akhirnya logikanya kalau semua orang melakukan hal yang sama, maka arus kas terjadi nggak? Ayo, logikanya. Kalau semua orang melakukan hal yang sama, arus kas terjadi nggak? Pan, matanya lihat sini. Oke, Pan. Arus kas terjadi nggak, Pan, sekarang, Pan? Tidak terjadi. Enggak, iya. Iya, karena semua orang tidak melakukan pembayaran. Artinya, secara teori, kemudian semua orang tidak akan mendapatkan keuntungan apa-apa. Nah, yang jadi masalah, apakah benar semua orang itu melakukan itu? Tidak. Nih, misalkan perusahaan otobus membeli dari Lutfi, membeli bis. Kemudian apakah dia membelinya tunai? Tidak, kredit. Tapi apakah kreditnya sama Lutfi? Bukan. Kan kreditnya sama orang lain gitu. Nah, jadi ini seringkali putus di sini. Jadi sebetulnya yang akan menikmati ini. Jadi siapa ini? Ini adalah produsen barang jadi. Ini siapa ini? Produsen barang mentah atau setengah jadi. Jadi untuk produksi barang mentah dan setengah jadi, dia akan menjadi korban pada pola pikir tentang kredit, penundaan pembayaran. Sementara pada produsen barang jadi itu relatif tidak. Jadi produsen barang jadi relatif menikmati proses penundaan pembayaran. Ya, paham tentang ini ya. Nah, sekarang kita bicara soal nilai terminal. Nilai terminal itu apa sih? Nilai terminal itu begini. Ingat nggak tadi? Saya ulang ya. Saya ulang. Biar paham nih. Pahmi? Ingat nggak? Salah satu tujuan orang manajemen keuangan menyiapkan laporan keuangan itu apa katanya tadi? Salah satu tujuannya. Pahmi? Bentar, Pak. Bentar ya. Saya ambil bantal dulu. Win, tolong bantuin tuh ruangan tamu kok kotor acak-acakan. Nah, nggak suka lihat acak-acakan. Nah. Oke, gimana Pak nih? Tujuannya apa tuh tadi? Kan secara umum tujuannya dia ketika menyusun laporan keuangan itu hanya satu. Apa kata saya tadi? Nurul intik koma. Apa kata saya tadi? Nurul? Ini semua orang jaringan masa sih? Halim. Lim.
memperhatikan Alif. tren nggak? Sebelum tren. Tujuannya apa tadi? Sebelum tren? Yang membuat rekomendasi keputusan. Itu kan sesudahnya. Sebelum itu, tujuan dari manajemen keuangan itu apa? Evaluasi investasi. Iya. Jadi dia tujuannya itu melakukan evaluasi investasi. Nah, untuk mengerjakan itu, maka kemudian dia melakukan analisis tren. Oke, dari pemikiran analisis tren tadi, maka kemudian kita ketika melakukan analisis tren itu, maka ketika kita beli peralatan, beli mesin, atau mengakuisisi perusahaan orang, gitu ya. Jadi perusahaan orang kita beli gitu, maka yang harus kita lakukan adalah melakukan analisis tren. Jadi ketika Halim beli perusahaan, Halim punya perusahaan, kemudian Halim beli perusahaan orang lain, maka yang ditimbang oleh Halim adalah berapa kemungkinan tingkat kemajuan perusahaan itu di masa depan. Berapa laba yang didapat oleh Halim di masa depan. Misalkan Halim membeli perusahaan PO Box, membeli perusahaan otobis tadi. Jadi membeli perusahaan transportasi, misalkan apa yang paling banyak di Jawa Tengah itu efisiensi. Itu ada perusahaan bis di Purwokerto namanya Efisiensi. Dibeli sama Halim perusahaan itu. Dibeli seharga 300 miliar. Maka Halim bakal mikir gini, ini kira-kira saya akan dapat uang berapa? Selama setahun yang akan datang, 2 tahun yang akan datang, 3 tahun yang akan datang. Masalahnya apa 300 miliar itu akan kembali dalam waktu 3 tahun? Mungkin tidak gitu. Kembalinya dalam waktu 6 tahun, 7 tahun, 8 tahun. Nah, karena jangka waktu investasi itu kemudian melibatkan uang yang besar, itu kembalinya dalam jangka waktu yang lama, maka Halim harus membuat analisis tren dalam jangka waktu yang lama pula. Paham nggak? Sebentar ya. Oke, kita lanjutkan. Jadi bayangannya di kepala kita itu bagaimana memperkirakan arus tren yang begitu panjang gitu. Apakah ada kemungkinan kesalahan perhitungan? Mungkin. Begini, walau bagaimanapun tren yang terjadi itu relatif membentuk belokan-belokan tersendiri. Jadi kalau misalkan kita memperkirakan sesuatu yang jangka panjang sekali itu berat, susah sekali. Misalkan begini, pada tahun 90-an, gini ya, kalau Anda baca sejarah, pada tahun 90-an, siapa yang percaya bahwa Uni Soviet itu akan hancur? Nggak ada yang percaya. Uni Soviet itu negara besar, besar sekali. Jadi Uni Soviet itu berdiri sejak tahun 40-an, dia asalnya Federasi Rusia, jadi negara Federasi Rusia, kemudian dia menyerang negara-negara tetangganya, Ukraina, pokoknya negara-negara Eropa Timur, sampai kemudian ujung terakhirnya itu menyerang Polandia, walaupun kemudian Polandia dilepaskan. Jadi batas akhirnya itu Polandia, sebelum Polandia itu Uni Soviet. Di ujung sana, batasnya siapa? China. Jadi negara-negara bermata sipit, seperti Uzbekistan, Tajikistan, itu masuk dalam wilayah Uni Soviet. Besar, luas sekali. Negara terbesar di dunia itu namanya Uni Soviet. Siapa yang mengira tahun 90 hanya gara-gara pidato sepele? Jadi ada presiden presiden Uni Soviet waktu itu, namanya Gorbachev, dia berpidato. Dia bilang begini, kalau Uni Soviet mau maju, kata dia, maka harus ada keterbukaan ekonomi, keterbukaan demokrasi, dan seterusnya. Itu terkenal sebagai Glasnost dan Perestroika, nama programnya itu. Tetapi karena keterbukaan itu, efeknya kemudian demokrasi muncul, maka negara-negara besar di bawah Uni Soviet itu memutuskan keluar. Nah, saya ingin berdemokrasi, saya ingin mendirikan negara sendiri. Maka berdirilah Ukraina. Negara paling besar di Uni Soviet itu selain Rusia, Federasi Rusia, namanya negara Ukraina. Ukraina memisahkan diri. Begitu Ukraina memisahkan diri, negara bagian dari Ukraina namanya Georgia, Ossetia,
Moldova, kemudian memisahkan diri juga. Jadi Ukraina yang asalnya gede jadi kecil. Semuanya begitu. Siapa yang nyangka gitu negara sebesar itu hancur? Atau siapa yang nyangka negara sebesar Yugoslavia itu hilang dari peredaran? Kita tahu bahwa bertahun-tahun Piala Dunia itu kita akan melihat negara lambang Palu Arit gitu. Lambang Palu Arit berkaos merah tulisannya CCP. Saya bertahun-tahun tuh ngelihat Piala Dunia dengan kaos itu. Dan siapa yang ngira itu Piala Dunia itu kan menggambarkan tingkat perekonomian orang. Itu ada negara yang gambarnya itu gambar bintang. Itu lambang Yugoslavia. Yugoslavia itu negara besar sekali, ekonominya kuat. Hancur tuh tanpa sisa. Artinya tidak ada yang bisa mengira sebuah negara yang asalnya kuat jadi hilang dari peradaban. Misalkan begini, siapa yang nyangka negara-negara dengan ekonomi kuat seperti Yordania sekarang hancur, Syria hancur. Syria itu negara indah sekali. Anda lihat foto-foto Syria, Damaskus gitu ya, Damaskus sekitar tahun 90-an tuh indah sekali. Sekarang apa? Cuman puing-puing aja. Itu artinya memperkirakan sesuatu di masa depan itu susah. Sulit sekali memperkirakan sesuatu di masa depan itu. Oleh karena itu kemudian ahli keuangan membuat nilai terminal. Nih lihat, muncul kalimatnya. Nilai terminal. Jadi nilai terminal itu adalah titik potong di antara jangka waktu tren yang panjang. Jadi kan orang keuangan diminta untuk membuat perkiraan jangka panjang atas investasi yang dilakukannya. Itu 25 tahun, 30 tahun, dan seterusnya. Nah, orang keuangan kemudian memotong di tengah-tengah. Pada titik 5 tahun, pada titik 10 tahun. Kenapa orang keuangan melakukan itu? Katanya tadi, sulit untuk memprediksi masa depan terlalu panjang. Maka dibuatlah pendek-pendek. 5 tahun atau 10 tahun. Nah, jadi nilai terminal itu, paham ya sekarang? Nilai terminal itu adalah nilai antara itu proyeksi arus kas. Jadi, dari sekian panjang proyeksi arus kas dalam jangka waktu yang panjang itu dipotong oleh ahli keuangan menjadi 5 tahun atau 10 tahun, pokoknya waktu yang pendek. Pertanyaannya bagaimana kemudian caranya membuat nilai terminal itu. Jadi nilai terminal itu berapa sih nilai keuntungan, berapa sih nilai laba, berapa sih nilai aset pada 5 atau 10 tahun yang akan datang. Nah, caranya beberapa cara dilakukan. Pertama, cara yang paling sederhana, itu mengambil proyeksi arus kas tahun terakhir. Jadi orang keuangan melihat laporan keuangan yang dibuat oleh orang akuntansi. Arus kas terakhir berapa sih dapatnya? Maka perkiraan tahun depan ya kira-kira segitulah. Kalaulah kemudian ada penyimpangan yang nggak akan jauh dari penyimpangan itu. Tapi tentu saja pola pikir itu agak berbahaya gitu. Namanya kehidupan kan bergerak, tidak mungkin gitu-gitu terus. Maka kemudian ada metode kedua. Metode kedua itu menggunakan asumsi. Asumsi itu artinya patokan. Kalau ini naik, maka itu naik. Kalau ini turun, itu turun. Gitu. Apa asumsi yang paling sering digunakan? Keadaan ekonomi. Ya, logikanya begini. Usaha saya akan maju berkembang bergantung dengan keadaan ekonomi negara saya. Logis kan? Jadi kalau negara kita itu ekonominya naik, logikanya perusahaan saya juga ikut naik. Jadi perkiraan saya 5 tahun yang akan datang itu mengikuti tren itu. Misalkan tren pertumbuhan ekonomi sekarang Indonesia berapa sih? Jelek memang terus terang. Hanya pada kisaran 5-6% kan pertumbuhannya. Maka pertumbuhan usaha kita juga akan begitu. 5-6% cara ngitungnya gitu ya. Padahal logika ini juga agak berat. Apakah memang pengaruh pertumbuhan ekonomi terhadap perusahaan kita itu sebesar itu? Itu kan harus dicek. Jadi untuk memastikan apakah pengaruh ekonomi itu tepat untuk menjadi asumsi, cek dulu. Caranya menghitung berapa perubahan ekonomi merubah laporan keuangan kita. Jadi buat asumsi dulu. Kemudian yang kedua, rasio harga arus kas perusahaan lain. Jadi begini, kita ingin memperkirakan berapa sih arus kas yang masuk dan keluar perusahaan kita untuk 5-10 tahun yang akan datang. Kita perhatikan perusahaan orang lain. Jadi kita lihat perusahaan orang lain itu seperti apa, tetapi karakteristiknya harus sama. Karakteristik usaha yang paling mudah dilakukan adalah dengan cara melihat perusahaan yang satu sektor.
Misalkan sama-sama sektor properti, sama-sama transportasi, dan seterusnya. Jadi itu cara yang nomor kedua. Nomor ketiga, depresiasi nilai buku, nilai likuidasi. Ini maksudnya gimana? Penjelasannya begini. Ketika kita membeli sebuah perusahaan, logikanya, perusahaan itu kan ada alat mesin ya. Ada bangunan, alat, mesin, tanah, dan seterusnya. Tanah oke lah, tidak ada nilai penurunan. Tetapi kan alat, mesin, bangunan menurun nilainya. Logikanya, jika tidak ada investasi baru, jadi Halim tadi itu membeli perusahaan transportasi efisiensi itu, jika tidak ada peralatan baru, maka logikanya nilai si bis itu, bis yang ada di jalan itu, 5 tahun yang akan datang kan nggak akan segitu nilainya. 10 tahun yang akan datang kan nggak akan segitu nilainya. Karena nilainya berkurang, maka akan menghasilkan uang yang kurang pula. Bayangin gini, tadi kan Halim beli bis dari efisiensi. Asalnya armadanya 200. Taruhlah dibeli dalam waktu yang berbeda-beda. 5 tahun yang akan datang kan pasti ada bis yang udah mogok kan? Udah nggak jalan lagi. Betul nggak logikanya? Karena dia udah mogok, udah nggak jalan lagi, maka dia butuh biaya pemeliharaan. Maka dipikirlah berapa biaya pemeliharaan itu. Lihatlah biaya pada depresiasinya. Yang kedua, berarti kalau begitu suatu saat kelak ada saatnya si mesin, tanah, bangunan, kendaraan, dan seterusnya ini akan tidak ada nilainya sama sekali. Karena tidak ada nilainya sama sekali, maka akan ada perjalanan nih. Maka ketika bis ini lama-lama dia akan kapasitasnya berkurang karena sering mogok segala macam, orang jadi nggak mau naik misalkan. Jadi penghasilannya juga akan menurun. Kalau mesin asalnya kapasitasnya untuk 1 jam dia akan berproduksi 1000 produk. Lama-lama dia menurun. Dari 1000 jadi 900, 800, 700. Kapasitasnya akan turun. Karena kualitas mesinnya turun. Nah inilah yang disebut sebagai nilai likuidasi. Jadi si barang-barang yang kita punya itu kan tentu punya nilai buku. Nilai bukunya didepresiasi. Ketika dibayangkan sebagai depresiasi, maka akan ada penurunan harga. Penurunan harga ini akan berakibat pada penurunan produksi. Logikanya saja gitu. Tidak ada hubungan langsung antara penurunan harga dengan penurunan depresiasi dengan penurunan produksi. Nggak ada hubungan langsung, tetapi hubungan logika. Makanya dia depresiasi juga berarti kan umurnya sudah menurun. Karena umurnya sudah menurun, maka kapasitas produknya harusnya juga menurun. Jadi kalau begitu nilai terminal bisa ditentukan dengan asumsi nilai depresiasi dari nilai baku. Jadi kalau misalkan umur si bis tadi itu adalah 10 tahun, umur bisnya 10 tahun, maka 10 tahun yang akan datang tanpa peremajaan, jadi tanpa membeli bis baru, tanpa perbaikan, tidak ada biaya pemeliharaan, maka 10 tahun yang akan datang, si perusahaan ini akan menurun, akan nol. Tidak menghasilkan uang sama sekali dan tidak ada aset sama sekali. Begitu cara logikanya. Jadi nilai terminal itu caranya ada 2 ya. Pertama, dengan cara paling sederhana, lihatlah proyeksi arus kas tahun terakhir. Gunakan proyeksi itu untuk memperkirakan pendapatan atau proyeksi tahun yang akan datang. Kedua, dengan membuat asumsi. Asumsi ada 3. Pertama, asumsi ekonomi. Kedua, asumsi rasio pada perusahaan lain yang sejenis karakteristiknya sama. Yang ketiga, asumsinya terhadap depresiasi nilai buku atau likuidasi dari barang itu atau alat, mesin, peralatan, bangunan dari apa yang kita bicarakan. Oke, saudara sekalian. Berikutnya adalah kalau kita timbang-timbang dari tadi, maka yang kita bicarakan sebagai seorang analis keuangan, yang kita bicarakan itu sebetulnya kan arus kas. Apa sih arus kas yang harus kita obrolkan gitu ketika kita bicara tentang investasi itu? Arus kas yang relevan untuk investasi secara definisinya begini kata-katanya. Semua tambahan, semua berarti ya, semua tambahan yang muncul akibat investasi, tapi setelah pajak. Jadi setelah pajak, itu di dalamnya ada arus kas pengeluaran awal, arus kas operasi, nilai terminal, yang terkait dengan investasi yang diusulkan. Jadi arus kas yang relevan untuk investasi itu adalah semua tambahan.
ketika investasi dilakukan, tetapi dihitungnya setelah pajak. Nah, yang kedua, kita harus mempertimbangkan begini. Arus kas ini katanya tadi sesuai yang sudah saya jelaskan itu mengabaikan biaya pendanaan, termasuk pengeluaran modal kerja dan pemulihan dan mencerminkan penyesuaian gitu ya. Jadi kalau misalkan begitu, ada 4 yang bisa kita ambil kesimpulan. Apa sih yang dimaksud arus kas relevan itu? Pertama, arus kas tambahan tadi. Nah, yang jadi masalah adalah bagaimana cara melihat arus tambahan ini. Saudara sekalian, seperti yang sering saya katakan pada Anda semua, saya sebagai dosen, kalau tidak memiliki pengetahuan praktik di lapangan, agak susah sebetulnya. Jadi kalau Anda ingin mengetahui betul tentang apa yang terjadi tentang pengelolaan keuangan, Anda harus datang ke perusahaan itu. Jadi ketika Anda PKL, kerjalah di PKL yang ada kelola uangnya gitu. PKL itu jangan buang-buang waktu di tempat yang nggak jelas. Makanya saya lebih senang kalau Anda PKL itu di pabrik gitu ya. Di sesuatu yang memproduksi sesuatu yang kemudian mereka pikir betul gitu. Perusahaan yang menjual sesuatu biar kelihatan betul pengelolaan keuangannya itu. Nah, realitanya saya melihat, mohon maaf, mereka yang hanya paham teori, sebetulnya ketika nanti mereka masuk ke lapangan nggak bisa apa-apa. Artinya kan kita mau jadi ahli keuangan, tetapi ahli keuangan yang nggak pernah ngelihat uang, kan susah. Persis seperti Anda ingin menjadi ahli dalam berenang, tapi Anda nggak pernah terjun ke air. Atau coba deh gini, paham kan cara naik sepeda? Gampang kan? Bahwa sepeda itu yang penting berdiri, naik, kemudian dikayuh, jalanlah tuh sepeda. Semua orang tahu teorinya seperti itu. Tapi bisakah seseorang hanya dengan berbekal itu kemudian dia bisa naik sepeda? Nggak bisa. Dia harus praktik naik sepeda dulu, jalan, kemudian dia paham itu. Karena harus ada perasaan. Perasaan itu tidak bisa dipelajari. Ambil contoh misalkan, beberapa orang dari Anda kan bisa mengendarai mobil. Di mobil itu ada perasaan mengatur kopling. Kopling itu orang tahu kalau mau oper gigi, 1, kedua, 2, ketiga, dan seterusnya itu harus injek kopling. Pertanyaannya adalah, segimana nginjeknya? Karena kalau nginjeknya kebanyakan, mobilnya nggak maju. Kalau nginjeknya kurang, mobilnya berhenti. Persis sama seperti orang yang pakai motor pakai kopling kan sama. Kalau koplingnya terlalu ditekan, ya nggak akan maju motornya, lama-lama jatuh. Kalau misalkan terlalu dilepas juga motornya berhenti. Nah, perasaan itu yang dimaksud. Jadi ketika Anda bicara soal persoalan apa yang dimaksud dengan arus kas ini, susah kalau Anda nggak masuk langsung ke perusahaan. Susah untuk. Saran saya, agar Anda paham, coba deh magang gitu ya. Kalau magang itu kan statusnya Anda belum sarjana gitu. Kalau salah-salah juga nggak apa-apa. Jadi magang PKL itu usahain nggak kenal, biarin aja. Usahain di tempat yang membuat Anda punya pemahaman lebih. Yang kedua, Anda juga ketika bicara arus kas itu, maka Anda harus memikirkan bahwa adakah biaya hangus. Jadi biaya hangus itu adalah biaya yang nggak perlu diomongin lagi deh gitu. Tidak relevan untuk dibicarakan karena biayanya sudah hangus. Gitu. Sudah nggak perlu diomongin lagi. Jadi investasi itu tidak seluruhnya harus kita bicarakan. Jadi kalau itu sudah terjadi di masa lalu ya sudah jangan diomongin lagi gitu. Misalkan ada sisa investasi dari masa lalu gitu ya. Sisa investasi di masa lalu jangan dimasukin ke investasi yang sekarang. Udah hangus, jangan diomongin lagi, sudah selesai gitu. Yang kedua, kalau biaya arus kas tambahan itu relevan untuk dibicarakan, biaya hangus itu tidak relevan untuk dibicarakan. Berikutnya adalah biaya peluang. Biaya peluang itu penting untuk dibicarakan. Gini misalkan, Anda punya tanah, bangunan, punya mesin, tapi nggak dipakai. Nah, ketika Anda bicara soal investasi, Anda harus mempertimbangkan apakah ada peluang kalau barang itu dipakai. Misalkan begini, Anda punya tanah,
taruhlah kolam ya, tanahnya dalam bentuk kolam ikan. Kemudian Anda putuskan, Anda nggak akan ngotak-ngatik itu dulu tanah, karena Anda berencana menunggu jalan raya di depan tanah itu bagus, atau pintu tol ada keluar. Karena Anda kalau misalnya itu jadi, Anda mau bikin properti di situ, mau bikin perumahan. Maka kemudian Anda tunda. Tanah itu tidak dipakai apa-apa. Viliana paham nggak cerita itu? Viliana? Paham, Pak. Ya, jadi Viliana punya tanah kolam ikan, itu nggak disewain, nggak apa, dibiarin aja gitu. Ada peluang tuh, ada peluang untuk disewain, ada peluang untuk ditanamin ikan, gitu. Nggak diapa-apain. Kenapa? Karena Viliana punya bayangan mau berinvestasi di masa depan, mau bikin perusahaan properti, mau bikin perumahan di situ, mau bikin mall di situ. Nanti aja, saya simpen dulu. Artinya ada biaya peluang yang hilang. Apa peluang yang hilang itu? Tadi, andai saja tanah ini disewain, andai saja tanah ini saya tanamin ikan, dan seterusnya. Nah, di dalam Viliana nanti menyusun sebuah rekomendasi, Viliana harus memasukkan itu. Adakah kemungkinan kalau ini tanah digunakan kemarin-kemarin, itu berapa penghasilannya? Berarti kan ada uang yang hilang tuh. Nah, ketika Anda mau berinvestasi, maka ketika berinvestasi itu, hitunglah uang yang hilang tadi sebagai biaya peluang. Jadi, andai saja dikerjain kemarin, dapat duit ini. Nggak dikerjain, berarti ada yang hilang. Hitung dalam biaya investasi. Jadi kan nanti Viliana mendirikan mall di situ tuh. Masukin situ. Bahwa kemarin kalau disewain tanah ini dapat uang 200 juta. Maka salah satu biaya investasi dari mendirikan mall adalah 200 juta. Kemudian orang tanya, 200 juta ini dipakai apa? Enggak, ini biaya peluang. Biaya peluang itu artinya kalau andai saja ini kemarin ditanamin ikan, hasilnya 200 juta gitu. Uang 200 jutanya nggak saya dapat. Gara-gara nungguin ini mau dibikin mall. Ngerti ya ceritanya? Oke, biaya peluang tuh kayak gitu. Jadi biaya peluang itu penting untuk dihitung. Kedua adalah biaya kanibalisasi. Apa itu biaya kanibal? Begini. Ketika kita mau mendirikan sebuah perusahaan tertentu, maka yang kita timbang salah satunya adalah apakah ada peralatan, mesin, tanah dan bangunan yang hasil dari investasi kemarin. Misalkan begini, Anda kan kemarin memproduksi sepatu. Jadi perusahaan Anda itu memproduksi sepatu kemarin itu. Kemudian Anda membuat produksi sepatu model baru. Misalkan kemarin bahannya dari kain. Sekarang sepatunya mau bahan dari kulit. Produk baru kan? Nah, produk yang lama itu mau ditinggalin aja deh gitu. Karena tidak menguntungkan. Jadi membuat sepatu dari bahan kain itu tidak menguntungkan. Pokoknya sekarang saya mau fokus pada sepatu bahan kulit. Nah, logikanya, apa peralatan yang kemarin itu dibuang semua? Kan enggak. Peralatan kemarin masih mungkin digunakan. Nah, oleh karena itu, ketika Anda berinvestasi, hitunglah apakah ada alat, mesin, bangunan dari investasi masa lalu yang masih bisa dipakai. Maka ini relevan untuk diperhitungkan di dalam analisis investasi Anda. Paham ya? Nah, kita ulang dari awal. Jadi, arus kas yang relevan untuk dipertimbangkan dalam investasi itu apa? Semua. Gitu ya kalimatnya. Semua sesudah pajak. Minus yang tadi sudah dijelaskan. Kemudian, semua itu apa sih? Contohnya, kita semua itu fokuslah pada arus kas tambahan. Arus kas tambahan itu apa? Kata saya tadi arus kas tambahan adalah arus kas yang bertambah sesudah investasi. Arus kas itu kan terus-terusan ada. Nah, kalau arus kas itu tanpa investasi pun terjadi, jangan diomongin, jangan dipikirin. Tidak relevan untuk dibicarakan. Dia relevan dibicarakan ketika itu hanya terjadi sesudah investasi ada. Kemudian yang kedua, tidak relevan untuk dibicarakan untuk biaya yang sifatnya hangus. Biaya investasi masa lalu itu jangan diomongin lagi, dan seterusnya banyak. Gitu. Biaya peluang, apakah mungkin
alat, mesin, bahan, tanah, bangunan yang akan kita gunakan itu karena ditunda untuk kepentingan investasi yang akan datang itu, ada peluang dia menghasilkan uang. Jika ada, masukin tuh sebagai item biaya investasi. Kemudian keempat adalah biaya kanibal. Jadi apakah Anda punya peralatan, mesin, bangunan pada proyek masa lalu, proyek investasi masa lalu yang masih bisa digunakan sekarang? Kalau iya, hitung tuh sebagai biaya pengurang pada arus kas keluar. Gitu ya cara logikanya. Jadi kita punya banyak pertimbangan nih kalau misalkan kita mau berinvestasi kalau begitu. Nah, ada masalah-masalah khusus lain dalam penganggaran modal selain yang sudah kita bicarakan tadi itu tentang arus kas tambahan. Pertama, tentang penjatahan modal. Jadi begini, tadi Viliana mau berinvestasi. Tadi kan kata saya, investasinya pilihannya dua. Mau properti, perumahan gitu ya, mau ngebangun mall, atau mau yang basic aja tadi, bikin perikanan. Nah, sesudah dihitung, ternyata Viliana itu menghitung, Pak ini bagus semua Pak, ini menghasilkan laba semua, nggak ada yang kira-kira rugi, untungnya besar-besar semua. Tapi yang jadi masalah, apa Viliana punya uang untuk berinvestasi di ketiga hal tadi? Apakah tanahnya cukup? Itu kan yang harus ditimbang. Tanahnya cukup, oke, tanahnya cukup. Jadi tanahnya bisa buat perikanan, bisa buat perumahan, bisa buat mall. Karena biasanya mall, di belakang mall itu kan perumahan zaman sekarang itu. Masalahnya punya duit enggak gitu. Kata Viliana gini, Pak, kan kata Bapak sesuai teori kalau misalkan kita tidak punya uang, ya sudah ambil pembiayaan eksternal. Bolehkah Viliana berpikir begitu? Hati-hati. Jadi kalau Viliana berpikir ya, wah saya nggak mau dua-duanya Pak usahanya. Perumahan jalan, jadi perumahan jalan, mall juga jalan. Masalahnya uangnya cuma cukup buat salah satu. Mau yang mana gitu. Itu yang jadi perkara. Nah, pertimbangan itu yang harus Viliana ambil. Sekarang begini, bolehkah misalkan Viliana menggunakan pendanaan eksternal? Boleh-boleh saja. Tapi logikanya begini. Ketika Viliana cerita pada orang lain tentang bentar ya. Nah, jadi pemikirannya kalau Viliana cerita ke orang lain bahwa butuh modal, maka orang akan berpikir begini, lah kemarin-kemarin usahanya nggak untung. Jadi sinyalnya negatif sama orang lain itu. Ngapain minjem lagi uang? Lah ngapain nyari pendanaan baru? Emang kemarin nyatu dengan absen yang jam 7. Jadi biarlah absen yang jam 7 mereka bikin absen sendiri, absen yang jam 9 biarlah membuat absen sendiri. Jadi biar tidak bercampur ya. Jadi tolong link absen tadi nanti itu berdasarkan kelas masing-masing. Baik itu kelas pagi ataupun kelas jam 9 biar tidak saling mengganggu. Baik, ini sesi terakhir, sesi ketiga. Sayang nggak ada copy break ya, harusnya ada copy break ini.
Harusnya kapan-kapan tuh ada gitu. Saya dulu itu kuliah di Arman Telkom. muka, Pak. Kenapa? Kenapa, Feb? Arman muka itu, Pak, dan Pak. Gini, dulu itu, Feb, saya pernah kuliah namanya di STMB Telkom, Sekolah Tinggi Manajemen Bisnis Bandung. Nah, itu punya Telkom, sekolah kedinasan. Di Telkom itu, ketika kuliah itu ada kopi break. Terus kita ada disediain kopi di luar itu. Harusnya kita juga di sini di UIN kayak gitu ya. Jadi kalau misalkan lagi kan kuliah itu atau ceramah itu, sebetulnya kemampuan dasar manusia untuk mendengarkan itu 45 menit. Makanya Zoom itu 40-45 menit kan. Karena di atas itu nggak konsentrasi. Ya lihat aja kalian itu kan mulai ngantuk, mulai apa itu. Ini kemana ini? Sisa 17 orang. Man, hilang semua, man. Pak, mahasiswa UIN butuhnya kuota lancar, Pak, daripada coffee break. Ini kuota belum ada juga yang bulan ini, belum masuk. Oh gitu. Untuk berapa kali kuliah itu yang dari sana, yang dari UIN? Oke. Menurut saya, itu pembelajaran jarak jauh yang benar itu adalah pembelajaran mandiri. Jadi nanti Pak Turman harus gitu ya. Nanti kalau dipanggil rektor atau Pak Dekan itu bilang, Pak, namanya pembelajaran jarak jauh itu bukan pembelajaran yang harus setiap hari ketemu sama dosen, Zoom gitu ya. Itu pemikiran yang sama sekali salah dan tidak berdasar itu. Kalau gitu apa bedanya dengan pembelajaran yang biasa? Jadi kalau setiap saat mahasiswa harus ketemu dengan dosen melalui Zoom, itu nggak efektif, Pak. Kenapa? Nggak efektifnya itu biaya besar. Biaya besar, kuota, itu segala macam. Belum lagi orang yang ada di lingkungan yang tidak cukup data. Jadi sebetulnya misalkan satu semester itu taruhlah 14 pertemuan. Maka pertemuan tatap muka itu cukup 3, Pak. Gitu. Bilang gitu ya ke dekannya sama ke rektor itu. Pak Rektor itu apa dasarnya dosen harus ketemu tiap hari gitu ya? Salah, Pak gitu. Jadi 14 pertemuan itu buatlah 3 pertemuan tatap muka sama dosen. Jadi Zoom itu cukup 3 kali dalam satu semester itu. Sisanya apa? Sisanya kan kita punya sistem e-learning tuh. Di sistem e-learning itu dosen harus menyimpan data PPT sama makalah yang harus dipelajari sama mahasiswa. Pertemuan 1, 2, 3. 3 tambahin tugas. Jadi mahasiswa itu selain harus berdiskusi, kasih tugas. Nanti kasih tugas lagi pertemuan ke-5, pertemuan ke-7. Jadi tugasnya dalam satu semester 3 kali. Tugasnya jangan tugas yang berat-berat. Tugas yang berasal dari diskusi. Jadi nanti kuotanya lebih ringan, man. Daripada gini ketemu terus. Kalau gini kan ketemu terus setiap ini, apa bedanya dengan perkuliahan biasa? Itu tidak efektif, tidak efisien. Karena kalau misalkan begini, tanpa melihat wajah mahasiswa, nggak ada gunanya juga. Nah, kalau misalkan mahasiswanya diminta menyalakan kamera terus-menerus, itu kasihan juga. Kasihan kuotanya besar, dan kasihan untuk wilayah yang jaringannya jelek. Gitu ya, Man ya? Kamu lah, pokoknya pura-pura ngerti aja, nanti ngomong gitu. Buang duit lah, gitu. Oke, kita terusan begini. Nah, pada kasus pilihannya tadi itu, modalnya cuma cukup buat 1, maka disebut penjatahan modal. Bagaimana ke orang lain? Bisa saja ngambil ke orang lain, tetapi efeknya memberikan sinyal buruk bahwa perusahaan kita itu nggak mampu menghasilkan laba dari proyek sebelumnya. Persoalan kedua ya, selain signaling negatif, yang kedua adalah apakah kita mau berbagi keuntungan dengan orang lain? Kita kan tahu nih, kita mau. Nah, tidak semua orang mau. Ketiga adalah saham itu dibagi pada orang lain, logikanya, maka hak-hak dalam pengelolaannya juga dibagi. Nah,
sesuai dengan teori agensi, apa kita mau itu? Apa namanya? Apa disebutnya? Apa kita mau diatur-atur oleh orang lain? Kan pendanaan eksternal itu efeknya itu diatur-atur oleh orang lain. Apa kita mau? Nah, jadi soal penjatahan modal itu menjadi masalah krusial. Karena uang tersedia sedikit, proyeksi usahanya bagus-bagus. Nah, yang kedua masalah berikutnya adalah penggantian peralatan dengan ekivalen biaya tahunan. Jadi masalah khusus dalam penganggaran ini tuh salah satu ini penggantian peralatan. Apakah itu juga tidak mengganggu dalam penganggaran modal kita? Kemudian kelebihan kapasitas. Misalkan kita memproduksi terus-menerus, bagus memproduksi naik, makin naik, makin naik. Tapi apakah ada kelebihan kapasitas? Kelebihan kapasitas itu kan ada dua. Ini kemampuan menjual, jadi artinya daya serap pasar. Yang kedua, persoalan alat mesin. Apakah kita alat mesinnya tidak overload? Itu harus dipikirkan juga ketika kita berinvestasi. Jadi berinvestasi itu tidak sederhana, hanya sekedar mencantumkan proyeksi arus kas keluar masuk. Ini banyak pertimbangan. Yang kedua, ini saya pisahkan karena penting. Jadi masalah-masalah yang sudah diceritakan tadi itu, soal arus kas, soal masalah khusus, ada masalah lain, elemen manusia. Jadi manusia adalah manusiawi ketika ingin tampak bahwa ide usahanya itu baik. Jadi manusia itu manusiawi jika ingin ide investasinya itu baik. Tetapi keinginan itu akan menjadi bias. Bahasa Indonesianya apa? Bias itu apa bahasa Indonesia? Bias. Jadi akan ada bias tentang keuangan. Jadi karena dia ingin tampak bagus, ide investasinya itu dia naik-naikin gitu ya. Dia sebetulnya tahu tuh bahwa kemungkinannya ada dua, kemungkinan rugi, kemungkinan untung. Dia nggak cerita ruginya, dia diem-diem aja gitu. Dia cerita untung-untung aja. Itu jadi bias itu. Jadi bias keuangan itu karena terlalu yakin idenya bagus, jadi dia tambah-tambah gitu biar kelihatan idenya memang bagus. Yang kedua, di mana-mana di dalam proyeksi proposal investasi itu, coba Anda cek apa Anda pernah itu mendengar ada proyeksi usulan itu NPV-nya negatif. Nggak ada, NPV itu selalu positif. Kalau selalu positif ngapain ditulis? Udah pasti positif. Masalahnya adalah bagaimana kita mengurangi elemen manusia ini? Bagaimana kita mengurangi keterlibatan emosi manusia di dalam penganggaran modal? Ada satu cara. Caranya adalah ketika Anda mau berinvestasi, kemudian tim keuangan Anda membuat proposal tentang proyeksi masa depan, maka proposal itu harus dibaca oleh orang eksternal. Biar orang lain yang baca deh, biar adil gitu. Orang lain kan nggak ada kepentingan apa-apa, dia akan baca apa adanya. Kalau misalkan itu ternyata overconfident, misalkan, nih proposal investasi ini overconfident, baca lagi deh gitu. Misalkan kan bisa aja kayak gitu. Kenapa bias ini selalu ada? Ini selalu ada. Misalkan begini, saya mau cerita kisah lucu misalkan ya. Kemarin itu di Jawa Barat ada bandar udara namanya Bandar Udara Kertajati. Bandar Udara Kertajati itu adalah gambaran dari bias keuangan. Semua orang yakin kalau di Jawa Barat Utara itu ada bandar udara, maka produksi pada Pantura akan meningkat. Pantura itu kan ada Cirebon, ada Karawang, Subang, Bekasi. Itu kan daerah industri semua tuh katanya. Kita bangun di sana, sediakan lapangan udara, sediakan pelabuhan dan seterusnya. Overconfident. Sekarang jadi apa itu bandara itu? Bandara yang besar mewah itu. Nggak jadi apa-apa. Gedung kosong aja nggak digunain. Itu terlalu confident. Jadi saking confidentnya saya masih ingat itu peristiwa pemilu kemarin terakhir itu. PKS dengan PDIP itu sama-sama mengklaim paling berjasa membangun Bandara Kertajati. Pak Jokowi itu berkali-kali ngomong, oh itu Kertajati itu gara-gara saya presidennya maka ada Bandara Kertajati. Bagus, mewah, besar.
Hal yang sama dilakukan oleh PKS. Karena gubernurnya itu Pak Heriawan itu orang PKS. Pak Heriawan itu katanya, itu ide PKS tuh membuat bandara itu segala macam. Sekarang, ketika bandara itu nggak menghasilkan uang, nggak menghasilkan laba, ada nggak yang ngaku Bandara Kertajati itu dulu ide siapa? Nggak ada. Semua pura-pura lupa aja. Kalau nggak saya ingetin misalkan ya, saya ingetin tulis di koran. Ayo menolak lupa. Siapa yang merasa kemarin waktu pemilu mengaku-ngaku paling berjasa membangun Bandara Kertajati? Nggak akan ada yang ngaku. Jamin deh. Nah, bias keuangan itu biasanya timbul dari keyakinan ide yang terlalu berlebihan. Dan ini manusiawi. Oleh karena itu, ketika nanti Anda memegang tampuk kekuasaan, baik kekuasaan publik maupun kekuasaan bisnis, yang Anda harus lakukan ketika Anda menerima proyeksi bisnis, investasi itu, membaca secara objektif. Apakah benar keuntungan-keuntungan proyeksi yang dituliskan itu memang realistis atau tidak. Jadi, bias manusiawi itu tidak bisa hilang begitu saja. Nah, makanya salah satu cara untuk menanggulanginya adalah biarkan orang independen untuk membacanya. Itu lebih realistis. Masalah berikutnya adalah masalah tingkat diskonto yang tepat. Jadi ketika Anda menulis investasi, itu tentu Anda ingin membuat variabel Anda sering menyebutnya variabel moderasi. Variabel lain yang akan memperkuat atau memperlemah. Maka tentu Anda akan mempertimbangkan investasi itu dari biaya ekuitas. Jadi biaya ekuitasnya itu berapa, kemudian biaya modal rata-rata tertimbangnya berapa, pajaknya berapa, sebagai faktor diskonto dari investasi Anda. Nah, hal-hal seperti ini itu adalah penting ketika Anda bicara tentang sebuah proyek. Apa yang kita bicarakan tadi itu kira-kira akan membuat Anda untuk memilih faktor pendorong apa yang akan Anda pertimbangkan. Faktor pendorong paling sering dijadikan bahan pertimbangan utama bagi kita sebagai orang yang menganalisis investasi adalah titik impas. Ini pertanyaan paling sering dari orang paling awam sekalipun ketika ditanya tentang sebuah proyek, sebuah investasi, kapan balik modalnya? Jadi kalau Anda meminta modal pada seseorang, kemudian orang itu nanya, kapan balik modalnya? Jangan tersinggung. Itu lumrah saja. Memang semua orang akan bertanya ketika dia diminta investasi, menjadi calon investor misalnya, dia tanya, kapan modal saya balik lagi? Itu lumrah sekali. Yang kedua, sensitivitas. Jadi ketika orang menilai sebuah proyek itu, cek sensitivitasnya. Seberapa sensitif dia terhadap keadaan ekonomi, sosial, politik, budaya gitu yang ada di tempat itu. Jadi proyek itu tanpa menganalisis sensitif susah. Oleh karena itu, karena banyak hal yang sensitif di dalam bisnis harus kita pertimbangkan, maka Anda harus tanya pada mereka yang membuat proyek, membuat proposal investasi itu, adakah skenario ketika berhadapan dengan keadaan tertentu? Itu yang Anda harus pikir. Jadi, tanya pada mereka, apakah ada skenario A, B, C? Skenario ini bisa dalam bentuk plan A, plan B, plan C, dan seterusnya. Bisa juga dalam bentuk pohon keputusan. Semacam flowchart lah kira-kira. Jadi, kalau flowchart-nya bagus, kalau skenario-nya bagus, kalau sensitivitasnya bagus, analisis titik impasnya bagus, maka kita akan terjun dalam proyek itu. Tetapi saudara sekalian, seperti yang saya sudah jelaskan tadi di awal, agak sulit bagi kita untuk paham betul tentang bagaimana cara mengelola keuangan perusahaan kalau kita tidak terjun langsung ke perusahaan. Coba dinyalakan kameranya. Jadi, saran saya, andai suatu saat kelak salah satu dari Anda menjadi dosen di MKS, kemudian menjadi Kaprodi gitu ya, pastikan bagaimana caranya agar pertama, setiap mata kuliah mahasiswa itu mempertimbangkan proyek tertentu, berpraktik gitu. Misalkan,
Anda mengambil mata kuliah teori organisasi, misalkan ya. Ada nggak mata kuliah itu teori organisasi? Waduh, harusnya ada tuh. Apa tuh mata kuliahnya namanya? Nggak ada. Harusnya ada. Oke, bagaimana caranya kemudian mempelajarinya? Pelajari teori di kelas, kemudian suruh tuh mahasiswa itu. Mahasiswa itu terdiri dari 5 orang misalkan satu grup. Kemudian satu mempelajari organisasi di bidang perbankan, organisasi di bidang publik, organisasi, terus semua cek. Cek di perusahaan-perusahaan organisasi itu, bagaimana struktur organisasi keuangan di perusahaan itu. Bagaimana keputusan diambil. Oh, misalkan, Pak, ada juga mata kuliah teori keputusan. Oke, jangan teori doang. Suruh, kalau misalnya Pak Turahman jadi kaprodi, suruh dosen teori keputusan itu. Ayo, kamu masuk ke perusahaan ini, masuk ke perusahaan itu. Tanya bagaimana di perusahaan itu dalam memutuskan keputusan itu. Kalau misalkan Pak Turahman jadi dosen analis laporan keuangan misalkan, suruh si anak itu ngerjain. Ngapain ngitung-ngitung analis rasio likuiditas tuh rumusnya ini, tapi nggak pernah lihat laporan keuangan, nggak pernah lihat angkanya, nggak pernah ngitungnya. Mau ngapain? Nanti datang ke perusahaan nggak bisa apa-apa. Keuangan perusahaan. Oh, keuangan perusahaan itu ternyata Anda harus paham bagaimana caranya menilai saham, bagaimana cara menilai obligasi. Dongeng doang. Tapi nggak pernah berpraktik bagaimana caranya menghitung saham itu apakah valuable atau tidak, obligasi valuable atau tidak. Bagaimana keputusan-keputusan modal kerja dikerjakan misalnya. Jadi dalam pandangan saya, harusnya orang keuangan kalau ingin paham keuangan, praktik dan teori itu harus seimbang. Beda dengan misalkan Anda di jurusan filsafat. Memang tugasnya berpikir. Anda di jurusan perbandingan agama, misalkan Lutfi di jurusan perbandingan agama. Kemudian apa harus praktek bagaimana caranya menjadi seorang Kristen? Berpraktek bagaimana caranya misa gitu ya, misa pagi, misa sore. Enggak gitu. Paham nggak maksud saya? Oke ya. Jadi poin terpenting dari perkuliahan hari ini adalah kita kemudian sekarang sadar bahwa sulit bagi kita untuk memahami dengan benar tentang bagaimana ketiga variabel yang kita bicarakan hari ini kalau kita tidak berpraktik. Uji coba misalkan ya. Uji coba apakah benar asumsi saya. Hoironisa. Lihat mukanya ke sini. Oke. Tadi saya katakan bahwa sulit bagi kita untuk memahami ketiga variabel yang kita bicarakan hari ini kalau kita tidak langsung terjun ke perusahaan. Variabel itu apa aja, Renisa? Satu. Lihat sini. Matanya ke sini. Satu, apa? Nah, terbukti kan? Jadi kalau hanya mendengar cerita saya, Anda seperti dengar cerita Nina Bobo gitu, sambil gitu. Disangkanya saya itu pendongeng gitu. Karena nggak ada praktik. Coba bayangin gini, ayo tugasnya datang ke perusahaan, tanya bagaimana mereka mempertimbangkan arus kas ketika mereka mau berinvestasi. Tanya ke mereka, bikin wawancara, buat catatan. Ngerti kan nanti? Minggu depan datang lagi, kamu cerita, kamu datang ke perusahaan mana? Perusahaan ini Pak. Di perusahaan ini Pak, ternyata kalau investasi itu mereka nggak mikir Pak, arus kas berapa masuk, berapa keluar. Yang penting buat mereka mah nanti pas masuk dapat berapa, gitu ya. Mereka nggak penting karena modalnya gede gini-gini. Itu akan mengakibatkan Anda paham lebih banyak. Ini baru tanya judul loh. Judulnya aja, Hoirunisa nggak hafal itu. Perkuliahan hari ini tentang apa. Apalagi yang praktik lebih banyak di dalam. Kita coba lah. Rizky Surya, oke. Ini pemalu, nggak pernah nyalain kamera. Rizky? Nah, Febrian udah nggak malu lagi. Febrian? Ya, Pak. Oke. Di dalam pertimbangan ketika kita berinvestasi, faktor pendorong ada berapa? Kan Pak, tak baca dulu Pak.
Ya, baca lagi. Berarti kan status saya benar pendongeng tuh kalau gitu. Ayo, gimana? Ada berapa tuh, Febrian? Ganti dulu Rum. Ya, Pak. Faktor pendorong ada berapa, Rum? Sebentar, Pak. Inayah, faktor pendorong ada berapa, Inayah? Sama, baca lagi. Faktor pendorongnya ada 2 bukan Pak? Proyeksi sama asumsi itu. Faktor pendorong itu baru berapa detik salah saya tadi. Gimana sih? Nah, itu 4 Jadi itu, Pak. pendorong utama proyek itu titik impasnya bagus enggak gitu, pasti orang akan menjadi keputusan itu paling cepat itu gara-gara kapan dia balik modalnya itu. Berapa titik impasnya? Faktor utama itu paling sering orang ngomong itu dulu. Yang kedua adalah dia takut ada risikonya enggak nih usaha. Maka faktor pendorong utama itu sensitif enggak usaha ini. Investasi ini sensitif enggak gitu. Kalau sensitif berarti kan, kalau sensitif artinya prediksi masa depan atau proyeksi masa depan itu jadi sulit diprediksi. Kemudian dia punya nggak skenario, misalkan tadi mau bikin bandaranya ternyata nggak ada ya penumpang yang mau ke situ. Jadi orang nggak mau datang ke Bandara Kertajati, kemudian memilih lebih baik ke Bandara Halim, Bandara Soekarno-Hatta, atau Bandara Hussein di Bandung. Ngapain ke Kertajati? Orang mikirnya gitu. Kepikir nggak tuh sama orang yang ngaku-ngaku ide Bandara Kertajati itu, Pak Jokowi dengan Pak Hermawan itu. Kalau nggak laku, penumpang nggak mau datang, terus harus ngapain? Dipikirin nggak gitu? Harusnya sebagai pemimpin tuh mikir sampai situ. Ada nggak skenario lain? Misalkan, kenapa nggak dipikirin gini? Jadiin deh jadi kapal kargo. Jadi Kertajati itu khusus untuk pengiriman kargo. Jadi barang-barang besar untuk luar negeri, ekspor, impor itu semuanya lewat Kertajati. Wajibin deh semua pengusaha lewat situ. Kenapa bisa diwajibkan? Itu jalan tol, aksesnya bagus. Ngerti nggak? Punya nggak skenario kalau gagal gitu? Nah, itu harus ditimbang. Kalau misalkan pemilik proyek nggak punya skenario, kalau ini gagal, jangan dibeli deh proyek yang kayak gitu. Jadi kalau ada orang nawarin proyek tapi nggak punya, jadi proyeknya manis semua, itu kata saya tadi apa? Bias. Jadi kalau misalkan proyek manis semua, di mana-mana juga proyek memanis. Jadi proyek yang paling bagus itu justru harus bercerita. Kalau gagal, ngapain? Apa yang terjadi? Harus ada itu. Kemudian pohon keputusan. Apakah ada flowchart-nya gitu? Apa yang terjadi itu jika maka, yes, no, harus keluar, muncul. Itu ya faktor pendorong itu. Jadi apa faktor pendorongnya? Ya saya kira perkuliahan ini banyak membuktikan pada kita bahwa pertama perkuliahan online itu tidak efektif. Mahasiswa belum cenderung memiliki kedewasaan untuk belajar mandiri, dan itu berbahaya. Anda semua akan berada di dalam proses pembelajaran seperti ini kira-kira 2,5 tahun. Artinya hampir seluruh proses pembelajaran Anda itu online. Offline-nya hanya sedikit. Kekhawatiran saya, pandemi ini menjadi faktor perusak. Saya menyebutnya kehilangan 2 generasi. Jadi saya percaya pandemi akan menghilangkan generasi terbaik Republik ini 2 generasi. Karena kita nggak mampu kita, nggak mampu menjadi orang yang paham bahwa di rumah itu jangan rebahan gitu. Belajar yang serius, baca bukunya. Ini kan enggak. Kalau nggak disuruh nggak dibaca. Salwa saya tanya, Salwa, malam baca nggak buku saya? Oke, kalau baca. Ini sekarang kita lagi ada di bab berapa?
Ngerti nggak maksud saya? Anda belum dewasa. Harusnya orang dewasa tuh paham. Saya jarang ketemu dosen saya. Saya harus belajar lebih keras sendiri. Baca bukunya. Ya, saya minta tolong. Kalau enggak, bayangkan begini. Jangan ngomong nilai lah. Nilai mah palsu yang di UIN mah. Terus terang aja ya, nilai di UIN itu palsu. A, B, kayak orang pinter aja. Pas ditanya nggak bisa. Nilainya palsu. Serius saya lihat itu. Nilainya palsu. Terlalu banyak kasih sayang dosennya itu. Aneh saja saya jadi dosennya, saya kasih nilai C semua. Orang ditanya ini nggak bisa, ditanya itu nggak bisa. Tapi yang paling berbahaya adalah orang kadung percaya bahwa UIN itu bagus. UIN Sunan Kalijaga itu bagus. Kemudian diterima di pekerjaan. Sesudah diterima nggak bisa apa-apa. Terus apa yang rusak? Produksi. Produksi kita rusak. Misalkan Anda, kamu ditempatkan di perusahaan garment. Lutfi di perusahaan otomotif. Salah saya bilang, terus semuanya ke bagian perusahaan-perusahaan bagus. Memproduksi sesuatu. Gara-gara analis keuangannya buruk, dia tidak mampu melaksanakan tugasnya. Tadi salah satu tugasnya apa? Melakukan rekomendasi bagaimana cara memaksimumkan sumber daya. Nggak ngerti bahwa tugasnya itu. Maka ketika kemudian ngasih rekomendasi, salah semua gara-gara mata kuliah analis laporan keuangan, mata kuliah laporan keuangan, dan mata kuliah keuangan perusahaannya, asal-asalan dulu kuliahnya. Maka dia memproduksi barang-barang yang buruk. Apa efeknya? Barang dari luar yang bagus-bagus, yang padahal nggak bagus-bagus amat, akan masuk ke sini karena harganya lebih murah, karena dia lebih efisien harganya. Ngerti nggak efeknya? Efeknya jangka panjang. Jadi tolong, Inaya, Arum, Aik, Sarifah, Tias, yang suka matiin kamera, Yusril, Ibnu Mubarak, Romdon, belajar yang serius. Karena terus terang aja, saya tuh kasihan kalau nggak ngasih nilai A itu. Ya, nilai dari saya kan selalu gede-gede tuh. Semester kemarin berapa? Ada yang saya kasih nilai C nggak? Berapa orang? Pan, kamu C nggak, Pan? Mata kuliah apa sama saya semester kemarin? MKI Manajemen Keuangan Internasional, Pak. Berapa itu nilainya? A per B. Nah, itu palsu, Pan. Harusnya C per D itu nilainya itu. Mau uji coba, Pan? Mau nggak saya uji coba? Benar bahwa nilainya harusnya C per D. Gampang, saya kasih pertanyaan satu aja, pertanyaan pasti nggak bisa jawab. Cuman saya tuh kasihan ke Afan itu udah baik gitu ya, soleh, rajin sholat. Masa nggak saya kasih nilai? Tapi saya berharap tolong buat kampus kita dipercaya orang. Jangan sampai nilai A, B, pas masuk ke perusahaan nggak ngerti apa-apa. Malu. Belajar yang serius ya. Sampai ketemu minggu depan, kita akan belajar tema yang lain. Nanti kita akan banyak usahakan ada pokok-pokok bahasa yang lebih penting. Saya mohon maaf, mohon maaf, UTS belum saya upload sesuai janji saya. Saya minggu kemarin tuh sibuk berlebihan, so sibuk juga. Urusan akreditasi, saya harus datang ke Jogja untuk rapat akreditasi. Besoknya harus ada urusan sama Kementerian Pendidikan. Terus malamnya ada urusan dengan LKPP. Saya belum selesai. Banyak pekerjaan belum selesai. Kebanyakan pekerjaan. Saya mau nyari asisten, asistennya pada nggak mau. Biasanya kan saya setiap tahun itu punya asisten 1-2 orang tuh. Ada siapa tuh? Dulu Rista gitu ya. Kalau sekarang mahasiswanya pada nggak mau ya susah. Jadi saya mohon maaf belum saya upload UTS-nya. Ya saya kira UTS-nya saya lihat itu tidak jauh daripada kisaran 92 dan 95 dan 0. Oh ya, ada satu mahasiswa yang nilainya 0, 1 apa 2 ya, saya lupa. Nilai UTS-nya ada yang 0 karena memang tidak mengerjakan sama sekali. Jadi saya mohon maaf, nanti tidak perlu nanya ke saya karena harusnya sudah tahu kenapa 0. Ya karena tidak dikerjakan. Cek ya, cek dulu, takut ada karena beberapa pekerjaan yang sifatnya kelompok. Cek mungkinkah Anda tidak terdaftar di kelompok manapun. Jadi ada beberapa mahasiswa yang nilainya 0. Saya takut karena Anda memang beneran tidak ngerjain sama sekali. Atau temannya lupa mencantumkan nama Anda di kelompoknya. Karena itu kemudian nilainya jadi tidak ada. Saya usahakan
sebelum bulan Agustus nilai UTS-nya sudah saya upload ya. Semoga saya ada waktunya. Saya masih sibuk nggak jelas sampai tanggal berapa ya? Sampai tanggal 3. Tanggal 3 itu ada bentrok kegiatan antara Kemendikbud sama harus vaksin di Jogja. Coba, saya harus milih apa? Milih cari uang? Vaksin kedua kan? Kan Ini vaksin vaksinnya kedua tanggal Pak, biar tambah sehat. Ya saya sih rencananya vaksin yang tanggal 3 itu saya mau kasihin ke kamu, Pep. Karena saya lebih butuh uang. Jadi saya mau kerja ke Kemendikbud karena ada uangnya. Vaksin mas saya udah sehat lah. Kamu kayaknya kurang sehat, Pep. Sudah divaksin, Pak. Makanya vaksin saya kasihin ke kamu, Pep. Kayaknya wajahnya kurang sehat. Kayak bangun tidur itu. Jadi Enggak, Pak. Kan Udah baru bangun divaksin, tidur Pak, kan? dari BM. Kelihatan tuh dari rambutnya bangun tidur. Ini emang gini, Pak. Lu rambutnya emang gini, Pak. Oh ya, amin lah. Oke, kita ketemu minggu depan. Semoga sehat selalu. Mohon maaf kalau saya belum memberikan pelayanan yang maksimal. Oh ya, satu lagi PKL yang khusus mahasiswa bimbingan saya. Nggak perlu nanya-nanya, Pak, judulnya ini, Pak, judulnya itu. Sekarepmu. Udah, tulis. Terus kemudian buat laporan. Laporannya upload di grup. Bisa ya? Terus laporan yang ada di grup itu semua orang tolong masing-masing dicek. Yang punya temennya kalau ada yang jelek kasih tahu. Misalkan ada typo. Misalkan Inayah sudah nyimpen tuh di grup. Pak Darmawan, ini saya laporan PKL mohon dibaca. Nah, waktu saya kan terbatas. Tolong yang typo, yang kesalahan konsep sederhana, cek sama temennya. Di-upload di grup, kemudian temennya baca. Tolong yang melihat ada kekurangan, diingatkan temennya. Dan yang diingatkan jangan belagu, marah-marah. Ya, kalau diingatkan itu kan harus bersyukur. Misalkan Inayah ngupload, ternyata teori keuangannya ada yang salah gitu. Fahmi ngebetulin, Inayah itu harusnya begini, terima aja. Ya, saling mengingatkan. Yang baru upload baru 1 orang, sisanya belum upload, tolong semuanya upload di grup. Khusus yang mahasiswa yang beneran anak saya, anak pungut, anak nggak jelas, anak titipan panti asuhan, jangan disimpan di grup. Urus sama pembimbing masing-masing. Terima kasih ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.